Perhatian, di video ini gue cuma mau ngomongin untuk channel YouTube aja, bukan platform sosial media lain. Jadi kalau misalnya orang ini emang aktifnya atau kerjanya udah di luar YouTube, itu udah di luar pembahasan gue. Rico Lim, seorang konten kreator yang sempat booming pada masanya karena konten-konten komedinya yang absurd banget. Bagaimana bisa channel Rico Lim yang dulunya itu viewsnya bisa ratusan ribu atau bahkan jutaan, sekarang kalian bisa lihat sendirilah, nyentuh 10.000 views saja udah susah. Jadi ya, kali ini gue bakal bedah channel Rico Lim, tapi berbeda dengan konten bedah channel sebelum-sebelumnya, yang mana gue ngebahas channel yang bisa berhasil. Tapi kali ini gue ngebahas kebalikannya, yaitu channel yang dulunya rame, tapi sekarang malah jadi sepi. Dan yap, inilah the downfall of Rico Lim. Sekarang bro, viewers YouTube lo turun. Yang dulu lebat macam hutan, sekarang gurun. Loncat sana sini cari channel, bikin grup DJ. Eka sama Billy paling jago, elu yang gaje. Jadi sebelum ngebahas tentang the downfall-nya, kayaknya nggak afdol kalau gua nggak ngebahas bagaimana channel Rico Lim ini bisa naik. Dan yap, sayangnya channel Rico Lim yang dulu atau channel Rico Lim yang subscribernya sekitar 2,7 juta subscriber itu udah di take down sama YouTube. Jadi ya gua nggak bisa lihat video-video lamanya. Dan di Social Blade pun datanya itu mentok di tahun 2019. Padahal ya gue butuhnya data di tahun 2016-2017an. Karena emang di tahun itu channel Rico Lim ini emang mulai naik banget, seinget gue. Jadi ya karena emang channel utama atau channel yang dulu itu udah di take down alias di ban sama YouTube, jadinya gue risetnya susah. Jadi gue ngambil beberapa data dari video-video atau artikel-artikel yang ngebahas perjalanan hidupnya aja. Jadi ya kalau misalnya ada kesalahan, bisa banget kalian koreksi dan revisi di kolom komen. Rico Timotius, atau biar gampang gue sebut Rico Lim aja lah, merupakan seseorang yang bisa dibilang dulu itu gak enak lah kesehariannya. Tapi ya gue gak mau terlalu fokus ke arah situ. Jadi singkatnya pada tahun 2010 Rico Lim udah masuk ke dunia programmer atau profesional gamer, yang mana saat itu dia sering ikut turnamen-turnamen lokal ataupun interlokal. Main gamenya pun kalau nggak salah itu PB atau Point Blank lah. Lalu pada tahun 2012 dia pindah game ke LoL atau League of Legends. Bahkan emang jadi seorang pemain esport gitu. Dan dari pro player dari League of Legends, dia berpindah menjadi seorang shotcaster atau caster lah di dalam perusahaan Garena. Saat itu dia jadi caster untuk turnamen game LoL atau League of Legends, yang mana game League of Legends ini merupakan game yang sering dia mainin lah. Bahkan pernah juga jadi caster buat turnamen MPL Indonesia atau Mobile Legends Premier League. Dan saat jadi caster ini juga dia itu emang udah mulai naik namanya, karena dikenal suka ngerusuh dan pembawaannya yang beda dari yang lain saat ngebawa casting. So ya, akhirnya pada tahun 2017 dia mutusin buat fokus ke YouTube, yang mana emang pada saat itu dia ini udah lumayan terkenal dari karir casternya tadi. So ya, singkat cerita dia emang naik terus channelnya. Dan sayangnya gue nggak tahu kenapa channelnya bisa naik, karena sekali lagi channelnya udah kena ban. Jadi gue agak susah risetnya. Intinya menurut gue dulu itu Rico Lim ini emang personal brandingnya itu adalah channel toxic. Dan seinget gue dulu itu channel yang toxic gak banyak. Kalaupun ada yang toxic ya pasti disensor. Jadi ya emang jadi opsional tontonan orang-orang pada saat itu. Bahkan dulu branding dia sebagai channel pendidikan itu berhasil. Dulu kalau kalian search channel pendidikan, itu pasti yang muncul channelnya Rico Lim. Padahal niatnya pas dia ngomong channel pendidikan itu emang buat bercanda-bercandaan doang. Dan ya walaupun emang terkenal, gak sedikit juga yang emang benci karena konten-konten Rico Lim ini yang dianggap terlalu berlebihan. Dan emang wajar aja sih. Jadi bagaimana dengan sekarang? Sayangnya channel Rico Lim ini bukan tambah naik seperti kebanyakan channel pada umumnya, tapi channel Rico Lim ini cenderung mengarah ke penurunan. Jadi apa yang bikin channel Rico Lim ini bisa jatuh? Bagaimana bisa seorang Rico Lim yang views rata-ratanya itu dulu bisa nyentuh ratusan ribu bahkan sejutaan, tapi sekarangnya bahkan kayaknya udah nggak kedengaran lagi namanya? Dan ya awal mula penurunan channel ini tentu saja karena si Rico ini pernah kena kasus penggunaan obat-obatan sehingga membuat dia di penjara. Dan selama 8 bulan channel Rico Lim ini udah nggak aktif lagi. Tapi setelah dia bebas dan aktif lagi di YouTube, ternyata para subscribernya malah respect dan ngasih kesempatan kedua. Dan channelnya pun masih lumayan stabil statistiknya. Dan ya seperti yang kalian tahu, puncaknya adalah kasus cheating atau bahasa Indonesianya selingkuh. Intinya gue gak mau ngebahas kasus kayak beginian karena ya udah lama juga gitu kasusnya, ngapain dibahas lagi. Intinya setelah kasus itu
banyak fans yang kecewa karena udah dikasih kesempatan kedua, tapi ternyata Eric Olim malah berbuat aneh-aneh lagi. Jadi setelah itu channelnya drastis banget penurunannya. Bahkan menurut inews.id, Eric Olim kehilangan subscriber sebanyak 830.000 subscriber. Dan gue juga nggak tahu berita ini benar apa enggak, karena di Social Blade aja penurunan paling rendahnya itu cuma 350.000 subscriber aja. Tapi intinya setelah itu orang-orang jadi udah nggak peduli lagi sama channelnya Eric Olim. Dan ya setelah beberapa waktu ternyata Rico ini buat ulah lagi sama channel Winston Renaldi, bahkan sampai beneran berantem di ring tinju. Tapi sekali lagi gue nggak mau ungkit balik kasus Gaje tadi, itu hitungannya drama entertainment aja lah. Tapi apakah karena boxing Gaje tadi itu bisa menaikkan statistik channelnya? Yap, lumayan. Viewsnya itu bisa lumayan, sering nyentuh 100.000 lebih views. Ya walaupun emang gak sebanyak dulu, tapi statistiknya udah lumayan banget lah. Dan anehnya konten Eric Olim ini tiba-tiba dipenuhi oleh konten live stream dan shorts yang isinya itu konten slot atau judi. Entah ini karena Eric Olim emang dibayar atau gimana, gue juga nggak tahu. Tapi intinya banyak orang yang makin gak respect karena dia bikin konten slot gitu. Dan imbasnya channel Eric Olim yang subscriber itu 2,7 juta itu akhirnya di-ban oleh YouTube. Makanya kalau kalian ke Social Blade terus search Eric Olim lalu klik YouTube channelnya, yang muncul adalah tab 404 ini, yang mana channelnya emang udah nggak ada gitu. Lalu kalau channel utamanya di-ban, terus channel Eric Olim ini channel siapa? Kok bisa bikin channel baru subscribe jutaan? Dan ya asalkan kalian tahu kalau channel Eric Olim yang sekarang itu merupakan channel orang lain. Yap, banyak orang yang bilang kalau Eric Olim ini beli channel. Yang mana channel Eric Olim yang sekarang dulunya merupakan channel yang isinya itu konten gaming Free Fire bernama Lightron Gaming. Terbukti jika kalian search Lightron Gaming, yang keluar sudah pasti channel Eric Olim. Dan kalau kalian lihat konten yang ini, yang mana dia collab sama Lightron Gaming, itu di kolom komentarnya bukan Lightron Gaming yang komen, tapi malah Eric Olim. Dan kalau kalian lihat balasan komennya itu pada bilang kalau yang komen itu Lightron Gaming, bukan Eric Olim. Dan ya sekarang emang channel Eric Olim ini menurut gua nurun banget. Kalian bisa lihat sendiri aja lah performanya. Kontennya pun sekarang kebanyakan shorts dan beberapa re-upload dari konten di channel lama. Jadi apakah channel Eric Olim bisa naik lagi seperti dulu? Menurut gue emang udah susah karena citranya udah terlalu dicap buruk sama publik. Tapi mungkin kalau pelan-pelannya menurut gue masih bisa aja. Itu menurut gue. Kalau menurut kalian? Terima kasih telah nonton video ini. Gimana? Kalian tahu Eric Olim ini dari mana? Intinya atau kesimpulan di video ini gue cuma pengen bilang kalau jangan kebanyakan drama. Karena tentu saja sesuatu yang berlebihan itu ujung-ujungnya malah ngejatuhin diri sendiri. Dan ketika kalian udah punya audiens, kalau bisa jangan pernah ngecewain audiens kalian. Kalau misalnya audiens ngasih saran yang baik-baik, kalian coba terima saran mereka aja. Atau misalnya kalau mereka apresiasi channel atau video kita, ya kita bisa bilang terima kasih. Dan ya sekali lagi gue mau bilang kalau di video ini gue cuma mau nyinggung channel YouTube-nya aja. Kalau misalnya Eric Olim ini ternyata emang rame di sosmed lain, itu udah di luar pembahasan gue. Jadi kira-kira channel mana lagi nih yang awalnya rame tapi sekarang malah sepi? Kalian bisa request di kolom komen. Jadi, jangan lupa subscribe Dazzle. Dah.